Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pitagoras. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tentang dimensi 3, yaitu materi dari matematika wajib kelas 12. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang udah aku persiapkan. Nah, sebelum video ini lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapatkan informasi update terbaru dari channel Pitagoras. Ya, langsung aja kita kembali ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal nomor 1 diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2A cm. Panjang ruas garis AB adalah titik. Jadi ini materi dimensi 3 dengan subbab materi yaitu jarak antar titik. Nah, jadi tiap dalam menjawab soal di dimensi 3 itu wajib hukumnya menggambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH-nya. Nah, jika kita tidak menggambar kubusnya, mustahil rasanya kita bisa menjawab soal dimensi 3. Jadi harus digambar terlebih dahulu kubusnya. Jadi kita gambar kubusnya. Nah, jadi kubusnya itu di titik-titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kubus. Di sini titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian kita akan menentukan mana yang disebut dengan ruas garis HB, yaitu dengan cara menarik garis dari titik H menuju titik B. Titik H-nya di sini, titik B-nya di sini, kita tarik garis lurus. Nah, ternyata garis HB ini adalah diagonal ruang. Nah, kita bisa langsung dengan menggunakan rumus cepat. Kalau diagonal ruang itu rumusnya adalah diagonal ruang itu rumusnya A akar 3, di mana A itu adalah panjang rusuk. Sedangkan kalau diagonal bidang rumusnya adalah A akar 2. Nah, karena di soal ini rusuknya 2A, berarti langsung aja kita gunakan cara cepat. Jadi jarak titik H ke titik B itu adalah A akar 3, karena HB itu adalah diagonal ruang. A itu panjang rusuknya 2A, berarti 2A akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Bisa juga kalian bentuk dulu gambar segitiganya, berarti dari H ke D tarik garis, kemudian dari B ke D juga tarik garis. Nah, nanti segitiganya HBD, lalu gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang ruas garis HB. Nah, kalau cara cepatnya seperti ini, diagonal itu ada 2 pada kubus, diagonal ruang dan diagonal bidang. Diagonal ruang itu A akar 3, diagonal bidang itu A akar 2. Nah, jadi rumus ini salah satu mempercepat proses kerja kita. Jadi jawabannya adalah bagian D, 2A akar 3. 2A akar 3 bagian E. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Jarak titik B ke garis HC adalah titik. Lagi-lagi dalam menjawab soal di dimensi 3 kita harus gambar terlebih dahulu bangun ruang di soal. Di soal dia mengatakan bahwa bangun ruangnya adalah bangun ruang kubus. Jadi kita gambar dulu kubusnya. Nah, seperti ini kubusnya. Kemudian kita tarik. Jadi kalian harus bisa menggambar kubus. Jadi di sini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak titik B. Mana sih titik B? Nah, di sini saya akan ganti
warna aja biar nampak. Titik B nya di sini. Kemudian garis HC, mana garis HC? Garis HC nya ini. Nah, ternyata garis HC itu adalah diagonal bidang. Nah, berapa sih jarak titik B ke garis HC? Nah, ini kalian jangan sampai tertipu dalam menjawab soal dari dimensi 3 ini. Jadi kalian harus kuat di konsepnya, bagaimana konsep jarak titik terhadap garis, yaitu dengan cara menarik garis dari titik menuju ke garis yang akan dicari. Dengan syarat garis tersebut adalah tegak lurus. Nah, maka titik B kalau kita tarik garis ke garis HC, mana yang tegak lurus? Ternyata adalah dari B ke C. Dia membentuk sudut 90 derajat. Maka jarak titik B ke garis HC itu sama dengan panjang rusuk BC. Nah, panjang rusuk BC itu adalah 8 cm. Jadi jawabannya adalah D. Jadi di konsep dari jarak antar titik, jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang itu harus kuat supaya kita tidak terkecoh dengan soal-soal pada dimensi 3. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soalnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Yang ditanya adalah jarak titik B ke garis EG. Nah, kita langsung aja kita gambar dulu kubusnya. Berarti sama kubusnya. Lalu kalau udah jadi kita kasih nama kubusnya. Sini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jadi dari kubus ini kita tentukan dulu mana jarak titik B ke garis EG. Mana sih garis EG? Nah, garis EG ternyata adalah diagonal bidang. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan lagi titik B ke garis EG. Saya ganti warna dulu, maka titik B nya di sini. Nah, maka jarak dari titik B ke garis EG kita buat dulu diagonalnya. Maka dia akan berada di sini supaya dia tegak lurus. Nah, supaya dia membentuk segitiga, tarik aja dari B ke G. Tarik aja dari E ke G, ke B. Nah, kan maka dia akan terbentuklah bangun datar dari EG. Nah, jadi makanya untuk memahami dari materi dimensi 3 ini, materi prasyaratnya harus paham dulu tentang segitiga, terkhusus mengenai teorema Pythagoras. Nah, karena segitiga ini kita keluarkan aja segitiganya. Nah, kita lihat dulu EB ini adalah diagonal bidang, BG juga diagonal bidang, EG juga diagonal bidang. Maka didapatlah segitiganya sama sisi karena sama-sama panjangnya. Sama-sama diagonal bidang maka sama panjang. Di sini B, di sini E, di sini G. Maka jarak titik B ke garis EG, tarik aja garis. Nah, kita akan menentukan panjang EG itu diagonal bidang, maka panjangnya adalah 6 akar 2. Diingat tadi rumusnya adalah A akar 2. BG juga diagonal bidang, berarti 6 akar 2. EG juga diagonal bidang. Berarti karena ini segitiga sama sisi, kalau kita narik garis ke garis EG, maka dia terbagi 2 sama panjang. Maka setengah dari 6 misalkan di sini O, maka setengah dari 6 akar 2 berarti 3 akar 2. Di sini juga 3 akar 2. Berikutnya kita gunakan aja salah satu segitiganya dengan menggunakan teorema Pythagoras mencari panjang OB. Maka kita akan gunakan segitiga yang ini ya. Segitiga EOB. Segitiga EOB. Maka panjang dari OB kuadrat sama dengan, karena siku-siku di sini segi miring EB atau BE kuadrat dikurangi dengan EO kuadrat. BE itu adalah 6 akar 2 dikuadratkan dikurang EO itu adalah 3 akar 2 dikuadratkan. 6 akar 2 berarti 36 dikali 2 72 dikurang 3 pangkat 2 9 dikali akar 2 berarti 18.
Nah, berapa 72 dikurang 18? Berarti 12, 4, 6 kurang 1, 54. Nah, jadi panjang OB kuadrat itu sama dengan 54, maka OB-nya adalah akar dari 54. Kita sederhanakan berarti 16 dikali 54 berarti 9 dikali 6. Akar 9 berarti 3 akar 6. Nah, jadi jawabannya adalah 3 akar 6. Pilihan bagian A. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 8 cm. Titik M adalah titik tengah EH dan jarak titik M ke garis AG sama dengan D. Lagi-lagi kita harus menggambar terlebih dahulu kubusnya. Kita beri nama ABCDEFGH. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu yang diketahui di soal. Diketahui itu adalah titik M itu di tengah dari EH. Mana sih titik EH? EH itu rusuknya berarti di tengah-tengahnya adalah titik M. Kita tulis titik M. Nah, berikutnya adalah yang ditanya jarak titik M ke garis AG. Ternyata AG itu adalah diagonal ruang. Nah, supaya dia membentuk segitiga, maka kita tarik aja garis dari A ke M. Berikutnya dari A ke G. Nah, segitiga ini kita keluarkan aja ke bidang yang lain supaya memudahkan kita mencerna gambarnya seperti apa. Berarti di sini gambarnya segitiga sama kaki ya. Karena panjang AM itu sama dengan panjang MG, sama-sama letaknya di bidangnya. Kita gambar dulu. Nah, di sini A, di sini G, di sini M. AG itu adalah diagonal ruang, jadi langsung aja kita gunakan rumus diagonal ruang, itu A akar 3. Rusuknya 8, jadi 8 akar 3. Nah, sekarang kita cari panjang AM, gunakan aja segitiga AEM. AE itu 8, M itu adalah separuh dari EH 8, separuhnya EM berarti 4. Maka gunakan teorema Pythagoras, AM kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EM dikuadratkan. AE berarti 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 64 ditambah 16, hasilnya berarti 80. Jadi akar 80 kita sederhanakan menjadi 4 dikali 20. 20 itu kita sederhanakan lagi 16 dikali 4 kali 5, 16 kali 5. Langsung aja 16 dikali 5 berarti 4 akar 5. Dapatlah AM 4 akar 5, maka MG juga 4 akar 5. Nah, berikutnya karena segitiga sama kaki, maka kita ingin menentukan jarak titik M ke garis AG, maka tarik aja titik M ke garis AG. Tegak lurus. Di sini titik O. Maka karena dia segitiga sama kaki, maka alasnya kalau kita tarik garis tinggi, maka dia akan terbagi 2 sama panjang. Di sini 4 akar 3, di sini juga 4 akar 3. Separuh dari AG. AG 8 akar 3, separuhnya berarti 4 akar 3. Berikutnya kita mencari OM atau MO. Pada salah satu segitiga kita gunakan misalkan yang ini. Berarti MO kuadrat sama dengan AM dikuadratkan dikurang AO kuadrat.
AM berarti 4 akar 5 dikuadratkan dikurang AO 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, berapa sih 4 akar 5 dikuadratkan? Berarti tadi hasilnya adalah 80. 80 dikurang 4 akar 3, 4 dikali pangkat 2, 16 kali 3, 48. Nah, 80 dikurang 48 berarti hasilnya adalah 32. Itu MO kuadrat, maka MO nya adalah akar dari 32. Disederhanakan 16 dikali 2. Berapa akar 16? 4 akar 2. Jadi jawaban atau jarak titik M ke garis AG itu adalah 4 akar 2. Jawabannya bagian D. Nah, lanjut ke soal berikutnya atau soal yang terakhir. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 12 cm. Jika titik P di tengah CG, jarak titik P ke garis HB itu berapa? Nah, jadi kita gambar dulu kubusnya. Kemudian kita beri nama kubusnya yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, berikutnya kita tentukan dulu titik P di tengah CG. Mana sih CG? Nah, CG rusuk ini berarti di tengah-tengahnya itu adalah titik P. Yang ditanyakan adalah titik P ke garis HB. HB ini adalah diagonal ruang. Tarik aja dari titik P ke titik B. Ini juga P ke H. Maka dia terbentuk lagi segitiga sama kaki. Nah, gambar ini kita keluarin aja. Keluarin aja biar gampang. Berarti dia seperti ini. Di sini titik P, di sini H, di sini B. HB karena dia diagonal ruang, maka rumusnya adalah A akar 3. A itu adalah panjang rusuk. Nah, berapa sih panjang rusuknya? Ternyata panjang rusuknya adalah 12. Maka HB-nya 12 akar 3. Nah, untuk mencari jarak titik P ke garis HB dengan menarik garis tegak lurus terhadap AB. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka alasnya atau HB-nya terbagi 2 sama rata. Berarti 12 akar 3 separuhnya 6 akar 3. Di sini juga 6 akar 3. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang HP. Gunakan aja segitiga HGP. Karena PG itu adalah separuh dari CG, maka PG itu adalah 6. HG itu adalah 12. Kita gunakan aja teorema Pitagoras mau mencari panjang HP atau sisi miringnya. Maka HP kuadrat sama dengan, langsung aja kita HG berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 12 kuadrat 144 ditambah 36. Berapa? 176. Nah, itu panjang HP kuadrat. Maka di sini disederhanakan, diakarkan aja 170 kuadrat 176-nya 144 tambah 36 berarti 180. Nah, langsung aja HP-nya berarti akar dari 180. Maka sini akar 180. Di sini juga akar 180. Nah, kita gunakan aja teorema Pitagoras untuk mencari PO. Misalkan di sini titik O. Maka PO kuadrat sama dengan akar dari HP kuadrat. HP kuadrat dikurang HO kuadrat. Kita gunakan segitiga ini ya. HP berarti akar dari 180 dikuadratkan dikurang HO 6 akar 3 dikuadratkan. Berarti akarnya hilang, berarti 180 dikurang 6 akar 3, 36 dikali 3 ya. 60
Nah, 36 dikali 3. 36 dikali 3 berarti 108. Nah, 180 dikurang 108 berarti 72. Itu PO kuadrat. Maka panjang PO-nya akar 72. Nah, berapa sih sederhananya? Itu sama dengan 36 dikali 2. Akar 36 itu adalah 6 akar 2. Jadi jawabannya bagian D, 6 akar 2. Nah, seperti itulah cara pembahasan dimensi 3 dari jarak antar titik dan juga jarak titik ke garis. Jadi teman-teman harus bisa konsepnya mengenai jarak antar titik itu bagaimana dia, jarak titik ke garis itu juga bagaimana. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.